pejabat dan oligarki di Indonesia makin kaya, sementara banyak rakyat yang makin miskin. Inilah ketimpangan yang harus segera dihentikan. Pejabat dan oligarki semakin kaya, sementara rakyat kecil terus berjuang untuk bertahan hidup. Ini bukan kebetulan, tapi akibat dari korupsi, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan sistem ekonomi yang dikuasai segelintir orang. Mengapa pejabat dan oligarki makin kaya, tapi rakyat makin miskin? Korupsi masih merajalela uang negara yang seharusnya untuk rakyat malah dikorupsi oleh pejabat dan elit politik. Ekonomi dikuasai oligarki, segelintir orang menguasai bisnis besar, sementara rakyat kecil sulit berkembang. Beban hidup rakyat semakin berat, harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja sulit, sementara pendapatan rakyat stagnan. Kebijakan tidak berpihak ke rakyat, banyak kebijakan yang lebih menguntungkan pengusaha besar daripada rakyat kecil dan UMKM. Solusi agar kekayaan tidak hanya untuk elit, tapi untuk rakyat. 1. Berantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Hukum berat koruptor, termasuk penyitaan seluruh aset hasil korupsi. Transparansi anggaran dan pengawasan ketat terhadap pejabat publik. Hilangkan sistem, uang pelicin, dan suap dalam birokrasi. 2. Batasi kekuasaan oligarki di ekonomi. Pastikan BUMN dan sumber daya alam tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang. Berikan dukungan nyata untuk UMKM agar bisa bersaing dengan konglomerat besar. Terapkan pajak progresif lebih tinggi bagi orang kaya untuk membantu subsidi rakyat kecil. 3. Perbaiki ekonomi agar rakyat tidak makin susah. Stabilkan harga kebutuhan pokok agar rakyat tidak terbebani. Perbanyak lapangan kerja agar rakyat bisa memiliki penghasilan yang layak. Hentikan impor berlebihan yang mematikan produk dalam negeri. Kesimpulan, Indonesia bisa menjadi negara yang adil dan makmur jika korupsi diberantas, oligarki dibatasi, dan ekonomi dibuat berpihak pada rakyat. Jika dibiarkan terus, kesenjangan akan makin lebar dan rakyat kecil akan semakin terpuruk. Menurut kamu, apa langkah paling cepat yang harus dilakukan pemerintah agar rakyat tidak makin miskin? Rakyat kecil sampai frustasi, untuk hidup sehari-hari saja sudah, apalagi untuk beli rumah yang semakin mahal? Ini ironis sekali, hidup di negara yang kaya akan sumber daya alam ini. Benar. Ini adalah ironi besar, Indonesia kaya raya, tapi rakyat kecil justru makin susah hidupnya. Harga rumah, bahan pokok, dan biaya hidup naik terus, sementara gaji dan pendapatan rakyat stagnan. Jika dibiarkan, ketimpangan akan makin parah, dan rakyat kecil bisa makin frustasi. Mengapa hidup rakyat makin berat? Harga rumah tidak terjangkau, properti makin mahal karena dikuasai oleh developer besar dan spekulan. Gaji stagnan, biaya hidup melonjak, upah tidak naik sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan transportasi. Lapangan kerja sulit, banyak rakyat yang masih menganggur atau bekerja dengan gaji rendah tanpa jaminan sosial. Sumber daya alam tidak dinikmati rakyat, keuntungan dari tambang, sawit, dan gas lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang. Solusi agar rakyat tidak semakin miskin bisa punya rumah. 1. Harga rumah harus dikendalikan terjangkau untuk rakyat. Batasi spekulan properti yang membuat harga rumah naik gila-gilaan. Perbanyak subsidi rumah murah bagi pekerja, buruh, dan rakyat kecil. Pemerintah harus membangun lebih banyak perumahan rakyat, bukan hanya apartemen mahal untuk orang kaya. 2. Stabilkan harga kebutuhan pokok. Stop mafia pangan yang menaikkan harga sembako secara tidak wajar. Perkuat ketahanan pangan agar kita tidak bergantung pada impor yang membuat harga naik. Berikan subsidi untuk kebutuhan pokok yang benar-benar efektif. 3. Perbanyak lapangan kerja dengan gaji layak. Jangan hanya tarik investasi, tapi pastikan investor membayar pekerja dengan gaji yang layak. Dukung UMKM agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hapus praktik outsourcing yang merugikan pekerja. 4. Pastikan sumber daya alam untuk rakyat,
bukan oligarki. Stop monopoli sumber daya oleh konglomerat dan asing. Keuntungan dari tambang, gas, dan sawit harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Dana hasil sumber daya harus dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Kesimpulan, tidak bisa dibiarkan rakyat makin frustasi di negeri yang kaya ini. Jika kebijakan tetap berpihak ke oligarki dan pejabat korup, rakyat akan terus menderita. Pemerintah harus tegas mengendalikan harga rumah, menstabilkan harga pangan, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan kekayaan negara benar-benar untuk rakyat. Menurut kamu, apa kebijakan paling mendesak yang harus dilakukan agar rakyat bisa hidup lebih layak? Banyak politisi yang berkata atas nama rakyat, tapi kenyataannya mereka hanya memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Benar. Banyak politisi yang selalu berkata, demi rakyat, tapi saat sudah berkuasa, mereka hanya peduli pada diri sendiri dan kelompoknya. Rakyat hanya dijadikan alat untuk kepentingan mereka. Ini sebabnya korupsi masih merajalela, kebijakan sering tidak berpihak pada rakyat kecil, dan kesejahteraan tidak merata. Kenapa banyak politisi hanya memperkaya diri sendiri? Sistem politik mahal transaksional, banyak politisi yang mengeluarkan uang besar untuk kampanye, dan saat berkuasa mereka ingin balik modal dengan korupsi. Partai politik lebih mementingkan elit daripada rakyat. Banyak partai hanya peduli pada elit partainya sendiri, bukan kepentingan rakyat. Hukum lemah tebang pilih korupsi sudah jelas terjadi, tapi banyak pejabat yang masih bebas karena hukum bisa dibeli. Kurangnya transparansi, pengawasan, rakyat tidak tahu bagaimana anggaran negara digunakan, sehingga mudah terjadi penyimpangan. Solusi agar politisi tidak bisa seenaknya memperkaya diri. Perketat hukuman bagi koruptor. Hukuman berat bagi politisi yang terbukti korupsi seumur hidup atau hukuman mati bagi koruptor kelas kakap. Sita seluruh harta hasil korupsi, jangan ada yang bisa lolos dengan uang tebusan. Tidak ada remisi bagi koruptor, jangan ada pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat. 2. Reformasi sistem politik partai. Kurangi biaya politik agar tidak ada alasan untuk balik modal setelah menang. Partai politik harus lebih transparan dalam pendanaan dan kebijakannya. Hapus sistem politik dinasti yang hanya memperkaya segelintir keluarga. 4. Pastikan kebijakan benar-benar untuk rakyat. Prioritaskan kesejahteraan rakyat dalam anggaran, bukan proyek mercusuar yang menguntungkan oligarki. Transparansi anggaran, rakyat harus tahu uang negara digunakan untuk apa. Libatkan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik. Kesimpulan, politisi yang hanya memperkaya diri harus disingkirkan. Jika dibiarkan, Indonesia akan terus dikuasai oleh elit rakus yang menghisap kekayaan negara, sementara rakyat tetap menderita. Kita butuh pemimpin yang benar-benar jujur, berani, dan berpihak pada rakyat. Menurut kamu, siapa pemimpin yang bisa membawa perubahan nyata untuk rakyat, bukan hanya untuk elit politik? Terima kasih sudah nonton, update terus berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.